Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendi Puji Pramono, NIREM 0305190082 dari Agribisnis Hortikultura. Nah, di sini saya akan melakukan proses budidaya tanaman jahe pada matkul manajemen produksi. Langkah kerja yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Alat yang pertama yaitu cangkul. Cangkul sendiri merupakan alat untuk mencampurkan pupuk dan tanah. Alat yang kedua yaitu ember. Ember berfungsi sebagai tempat untuk pencucian jahe. Yang ketiga yaitu telenan atau tatakan. Berfungsi sebagai alas untuk pemotongan. Yang keempat yaitu selang air, sebagai tempat keluarnya air untuk penyiraman tanaman. Yang kelima yaitu nampan, berfungsi sebagai tempat untuk penyimpanan sementara setelah jahe dicuci. Yang keenam yaitu pisau, berfungsi sebagai mengiris jahe yang sudah dibersihkan. Bahan yang pertama tentunya bukan sapi, tetapi jerami. Jerami digunakan sebagai mulsa organik yang mampu menjaga kelembapan tanah agar tetap stabil. Yang kedua tentunya bukan sapi karena tidak ada sapi, tapi adanya kotoran sapi ataupun pupuk kandang dan tanah. Jadi ini belum dicampur, tetapi di kamera mungkin terlihat sudah dicampur karena sudah basah terkena air hujan. Bahan yang ketiga yaitu 1 kg jahe emprit. Bahan yang keempat yaitu 1 kg jahe gajah. Langkah yang kedua yaitu mencampur tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1. Masukkan campuran pupuk kandang dan tanah dengan perbandingan 1:1 menggunakan cangkul ke dalam plastik polybag. Masukkan 1 kg jahe emprit ke dalam ember dan 1 kg jahe gajah. Masukkan air ke dalam ember, kemudian cuci jahe emprit dan jahe gajah sampai bersih. Hal ini diperlukan untuk mengidentifikasi tunas atau bakal calon tanaman yang akan tumbuh. Jika rimpang masih kotor, maka rimpang susah diidentifikasi. Yang menonjol ini merupakan bakal calon ataupun tunas. Nah, kemudian dipotong tapi jangan sampai mengenai bagian yang menonjol ataupun bakal calon tanaman, sehingga tanaman dapat tumbuh. Nah, selanjutnya melakukan proses penanaman. Penanaman ini dilakukan dengan cara benih yang setelah bertunas dalam posisi rebah dan tunas menghadap ke atas. Kemudian padatkan tanah di sekitar benih agar tanaman kokoh. Nah, dalam menggali tanah ini tidak terlalu dalam ya, agar tunas dapat terkena sinar matahari. Nah, penanaman ini juga dilakukan pada bulan November saat musim penghujan. Jadi, saya tidak pernah melakukan proses penyiraman sendiri, tetapi proses penyiraman dibantu oleh air hujan. Sehingga saya tidak perlu repot-repot untuk mencari air karena hujan sering terjadi. Ini adalah jerami yang ditaruh di atas tanah agar mulsa ini dapat memelihara kelembapan tanah agar tetap stabil. Sifat yang semi isolator itu dapat menahan panas atau listrik yang baik, menjaga agar aerasi tanah semakin bagus, struktur tanah menjadi lebih berkualitas, dan masih banyak lagi manfaat dari mulsa jerami. Ini adalah hasil dari proses pemberian jerami ataupun mulsa yang berasal dari jerami. Setelah 7 hari penanaman dilakukan, ternyata terdapat 2 tunas jahe gajah dan 3 tunas jahe emprit. Nah, ini adalah tunas jahe gajah. Ini adalah tunas jahe gajah yang kedua. Lalu ini adalah tunas jahe emprit. Agak sedikit berbeda ya dengan jahe gajah. Jahe emprit ini lebih kecil daripada jahe gajah tunasnya, jadi terlihat sekali perbedaannya. Nah, itu juga jahe emprit. Tetapi dalam 7 hari tidak semua tanaman bisa bertunas atau tumbuh. Masih banyak sekali tanaman yang
belum tumbuh karena masih 7 hari. Nah, ini adalah tanaman jahe yang sudah berumur 3 bulan. Daun sudah berwarna hijau, batang sudah tinggi ke atas. Karena 2 kg jahe tadi dipotong-potong, jadi tumbuh semakin banyak. Ini adalah proses pemeliharaan pada tanaman jahe. Jadi, proses pemeliharaan ini sekaligus pengendalian organisme pengganggu tanaman yang berada pada tanaman jahe. Banyak sekali gulma yang sudah ada. Setelah melakukan proses pengamatan dan pengidentifikasian tanaman jahe, ternyata tidak ada hama atau penyakit yang membahayakan tanaman jahe. Nah, ini adalah jahe berumur 3 bulan. Saya menanam pada bulan November tahun 2020. Nah, sekarang sudah Februari 2021, jadi sudah 3-4 bulanan. Nah, tetapi ciri-ciri panen jahe yang sudah baik itu ketika untuk konsumsi ya, kalau konsumsi itu 6-10 bulan. Sedangkan ketika untuk pembibitan itu 8 bulan. Dan daunnya ini sudah berwarna kuning ataupun seperti kekurangan air daunnya. Batangnya itu juga sudah kering. Tapi ini belum. Karena masih 3 bulan. Nah, ini adalah jahe yang sudah berumur 8 bulan. Jadi warna daun berubah dari hijau menjadi kuning dan batang semua sudah mengering. Kulit rimpang kencang dan tidak mudah terkelupas atau tidak mudah lecet. Apabila dipatahkan, berserat dan aroma rimbang menyengat. Warna rimbang sendiri lebih mengkilat dan terlihat bernas. Ini adalah proses pasca panen jahe, di mana melakukan proses penyortiran jahe yang baik dan yang kurang baik. Setelah penyortiran tentunya pencucian lalu perajangan. Nah, ini adalah proses perajangan simplisia menggunakan alat mesin. Melakukan proses pengeringan dengan bantuan sinar matahari. Setelah melakukan proses pengeringan tentunya disortir lagi mana yang baik dan yang kurang baik. Lalu melakukan proses pengeringan lagi menggunakan oven. Kemudian melakukan proses pengemasan dan pelabelan. Bahan kemas tentunya bersih dan tertutup rapat. Bahan yang telah kering sempurna dimasukkan ke dalam kantong dan diberi label sesuai bahan yang akan dipasarkan. Nah, ini adalah hasil dari produk UMKM 3 Putri yang berada di Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Banyak sekali produk-produk yang sudah dihasilkan. Bahkan saat pandemi ini, penjualannya meningkat. Kemudian setelah produk selesai, lalu ditimbang sesuai dengan yang diinginkan, lalu melakukan proses penyimpanan untuk diperjualbelikan. Nah, ini adalah produk Shopee yang saya jual, dibantu dengan promosi lewat Instagram, lalu WhatsApp yang ada, kemudian melakukan proses transaksi jual beli lewat online. Tetapi dalam prakteknya saya melakukan transaksi baru bisa lewat chat WhatsApp lalu ketemuan. Nah, untuk marketplace Shopee itu belum ada yang terjual. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.